Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian kedua pertemuan kita untuk kelas 11 ya, matematika wajib, tentang barisan dan arit aritmatika. Sekarang yang nomor satu dulu, tentang barisan aritmatika. Kita harus tahu dulu barisan aritmatika itu seperti apa, soalnya nanti juga barisan yang lain juga ada di sini. Nah, definisinya, barisan aritmatika adalah suatu barisan yang mempunyai selisih atau beda. Nah, ini selisih di sini nanti dikatakan sebagai beda ya. Nah, suatu barisan yang mempunyai selisih atau beda tiap dua sukunya yang berurutan selalu tetap dan konstan. Misalkan selisihnya 2, berarti nanti antara baris 1 ke 2 selisihnya 2, berarti baris 2 ke 3 juga selisihnya harus 2. Begitu juga baris 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 harus 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang contoh. Barisan 2, 4, 6, 8. Nah, ini selisihnya berarti kan 2 ke 4, 2, 4 ke 6, 2, 6 ke 8, 2. Ini boleh dikatakan selisihnya adalah 2. 2 ini ya boleh dikatakan sebagai beda juga. Nah, plus 2, plus 2, plus 2, atau 4 min 2 boleh, 6 min 4 boleh, 8 min 6 juga boleh. Kalau saya simpulkan ini sebagai U1, suku pertama ya, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, berarti untuk menentukan selisih atau beda, ini bisa dirumuskan sebagai boleh U2 dikurangi U1, boleh U3 dikurangi U2, boleh juga U4 dikurangi U3 gitu ya. Atau kalau disimbolkan dengan N, di sini kan UN ya, UN berarti dikuranginya UN min 1 ini ya, kalau saya buat rumus umumnya ini. Nah, sekarang yang kedua, bedanya berapa sih? Nah, ini 2, 15. Kalau tadi 2 ya, 2, 15. 2 ke 15 berarti nambahnya plus min 5 ya. 15 ke 10 juga plus min 5. Ini juga plus min 5 gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai rumus ini, berarti katakanlah nanti U2 dikurangi U1, ini sebagai U1, ini sebagai U2, U3, U4. Mau U4 dikurangi U5 boleh, mau U4 dikurangi U3 boleh, atau U3 dikurangi U2 boleh, atau U2 kurangi U1 juga silahkan. Berarti nanti kalau saya nyari bedanya, berarti boleh U2 kurangi U1. Berapa? 15 kurangi 20. Yang min 5 ini kan? Min 5. Ini asalnya dari sini, dari rumus ini. Atau mau pakai ini juga boleh. Misalkan bedanya saya mau nyari yang U4 dikurangi U3. Boleh, nggak apa-apa. 5 kurangi 10. Tentunya hasilnya juga akan sama. Gitu ya. Ini untuk beda atau selisih di sini. Nah, ini selisih atau beda ini adalah mirip barisan aritmatika. Ini adalah kalau saya bilang kata kuncinya di sini ya. Kalau selisihnya selalu sama setiap suku pertama ke suku kedua atau suku-suku ke suku berikutnya, itu pasti deret atau barisan aritmatika. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini secara umum, jika barisan aritmatika disimbolkan atau dinamasikan sebagai U1, U2, U3, maka bedanya adalah UN min 1. Susahnya kalau diingat seperti ini ya pakai ini saja. U2 min U1, U3 min U2, U4 min U3. Yang dekat aja yang dioperasikan. Sama aja. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, rumus suku ke N untuk barisan aritmatika. Tadi sudah saya singgung masalah beda ya, nyari beda mudah sekali ternyata kalau disajikan sebuah deret. Rumusnya, nah ini, UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali beda.
UE-nya sendiri suku ke N, A-nya adalah suku pertama, berarti yang pertama kali muncul. Nah, ini kalau saya contohkan, pertama kali muncul kan 3, ini pasti A-nya. Gitu ya. Nah, ini. Kalau diingat, bentuk umumnya adalah U1, U2, U3, titik-titik-titik, kok ada muncul paling akhir setelah titik-titik kok angka gitu ya. Ini adalah UE-nya. Yang pertama kali muncul, ini dinotasikan sebagai A juga, U1 atau A. Yang B-nya adalah selisihnya, selisih atau beda ya. Rumusnya tadi U2 min U1 boleh, U3 min U2 juga boleh. Misalkan saya ditanya kok U10 gimana? U10 rumusnya berarti kan tinggal 10 itu untuk ganti N ya. Jadi 9 kan? Nah, berarti kalau U10 ditanyakan rumusnya jadi A plus 9B. U5 yang ditanyakan berarti A plus 4B. U100 yang ditanyakan berarti A plus 99B. E-nya selalu dikurangi 1. U1000 berarti rumusnya jadi A plus 999B. Mudahnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Carilah suku pertama, beda, dan rumus suku ke N. Rumus suku N untuk khusus barisan ini. Gitu ya. Nah, berarti kalau ditanya suku pertama ya ini. Suku pertamanya adalah 3. Suku pertama 3. Bedanya 7 min 3 boleh. 7 min 3. 4. Bedanya 4. Suku pertamanya 3. Sekarang rumus suku ke N yang ditanyakan. Karena berarti UN-nya. UN-nya. Nah, UN ya. Ini adalah UN. UN sendiri berarti rumusnya adalah, nah tadi yang atas sendiri ini rumus umum ya, rumus umum. Tapi yang ditanyakan di sini adalah rumus umum untuk deret khusus deret ini saja. UN katanya rumusnya adalah A ditambah N-1 kali beda. Maka A-nya tinggal diganti 3. N-nya biarkan tetap N karena kita nyari rumus ya. B-nya diganti 4. Maka UN untuk deret ini adalah 3 ditambah N kali 4. 4N min 1 kali 4 min 4. UN sama dengan 3 dengan min 4 berapa? Min 1 kan? Oh, berarti ini 4N min 1. Ini rumus suku ke E-nya. Suku pertama 3, bedanya 4. Rumus umum suku ke N deret ini adalah 4N min 1. Boleh diujikan. Berarti ini kan suku pertama kan diganti 1. Berarti 4 kali 1 min 1. Tuh, 3. Suku kedua harus ketemu 7. Berarti E-nya diganti 2. Karena suku kedua kan 4 kali 2, 8 dikurangi 1, 7. Nah ini adalah rumus suku ke N khusus deret ini. Nah sekarang yang B. Nah yang pertama adalah suku pertamanya ya. Suku pertamanya pertama kali muncul. Nah ini adalah suku pertamanya atau A-nya 12. Kemudian bedanya, beda, ini kurang ini boleh, ini kurang ini boleh, atau ini kurang ini juga boleh. 5 min 12. B-nya akan ketemu min 7. Ya. Kemudian tinggal rumus umum suku ke E-nya. Ini B-nya ketemu, A-nya juga ketemu. Sekarang tinggal nyari B-nya. B. Nyari rumus umum suku ke N. Rumusnya pakai rumus umum dulu saja yang pertama ini. Ini ya. Ini pakai UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN hanya diganti 12 plus tetap N-1 ya. B-nya diganti min 7. Maka UN sama dengan 12 N dikali min 7. Min 7 N min kali min ya, plus 7. Berarti 12 tambah 7 berapa? 19 min 7N. Nah, ini rumus suku ke N khusus untuk deret ini. Kalau mau dicoba boleh
Berarti kalau diganti 1 harus ketemu 12 ya. Diganti 2 harus ketemu 5. Intinya gitu. Coba diganti 1. 19 kurangi 7 kali 1 7. 19 kurangi 7 12. Ganti 2 harus ketemu 5. 7 kali 2 14. 19 kali 14 5. Nah, ini buktinya ya. Lanjut yang C. Nah, ini deretnya ada pecahannya Pak, enggak masalah ya. Deret tidak selalu yang bulat-bulat. Pecahan pun sama aja deret gitu ya. Ini berarti kalau ditanya A-nya ini sudah jelas. A-nya adalah 2. Bedanya tinggal ini 5/3 dikurangi 2. Kalau bingung berarti nanti 5/3, 2 itu berapa per 3? Ini bukan 5/3 ya, sorry. Bukan 5/3 tapi 5/2 ya. Ini 5/2, sorry. Bukan 3 ya, berarti ini 5/2. Ini juga 5/2. Kali sini 2 ya, per 2. Nah, 2 ini berapa per 2? Ya, tinggal kali 2 saja, 4. Oh, berarti 4/2. Gitu kan? 5 kurangi 4, 1. Nah, ini bedanya ketemu setengah. A-nya 2, bedanya setengah. Tinggal cari rumus suku ke N deret khusus ini. Rumus umumnya tulis saja. A plus N-1 kali B. UN, A-nya diganti 2, N-1 biarkan, bedanya diganti setengah. Maka UN sama dengan 2 ditambah setengah. N min setengah. Kan? UN berarti tinggal 2 dikurangi setengah. Berapa? 2 dikurangi setengah. Berarti 1/2 ya. 3/2 kan? 3/2 ditambah setengah N. Gitu. Atau bentuk lainnya bisa jadi N tambah 3 dibagi 2 kan? Nah, atau 3 ditambah N dibagi 2. Setengah kali N berarti kan N/2. Nah, N tambah 3 bagi 2. Atau 3 tambah N bagi 2. Ini sudah ketemu untuk rumus umum suku ke N deret khusus ini ya. Tinggal kita buktikan saja. Ketika N diganti 1 berarti dia harus ketemu 2. Coba saja. N-nya diganti 1. N diganti 1 berarti 1 tambah 3 4. 4 bagi 2 2. Oke? N diganti 2 berarti harus ketemu suku kedua 5/2. 3 ganti 2 berarti 3 tambah 2 5. 5 bagi 2 ya 5/2. Nah, ini terbukti ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Carilah suku ke-20. Suku ke-20. Suku ke-20 artinya dia yang ditanyakan adalah U20. U20 tadi rumusnya berarti jadi A plus N-1 berarti 19B. Ini rumus U20. A plus N-1 kali B. Saya terus ulang, berarti U20 sama dengan A plus 19B. Nyari A-nya. Deretnya kan ini, A-nya pasti ini. 2 ditambah 19 kali B. B-nya mudah sekali. Boleh 14 kurangi 10, boleh 10 kurangi 6. Boleh. Berapa? 4 kan? Atau 6 kurangi 2 juga 4, sama saja. Dikali 4, berarti 2 ditambah 19 dikali 4. 76. 2 tambah 76 berarti 78. Berarti suku ke-20 nilainya adalah 78. Tuh, mudah ya. Nah, sekarang contoh yang terakhir atau nomor 3. Jika satu barisan aritmatika mempunyai suku pertama 3. Oh, ini berarti adalah A-nya ya, suku pertama. B-nya 7. Nah, ini berarti B. Suku keberapakah yang nilainya 101? Nah, berarti ini UN-nya. Tinggal kita kumpulkan saja, berarti diketahui A-nya 3, B-nya 7 ya. B-nya 7 lah, nulis 7 kok kayak gini. B-nya 7. Nah, A dan B ini pasti ada di UN ini kan. Nah, kita tahu UN-nya adalah 101. Rumus UN ini kita ganti
UN ini dengan rumus, gitu ya. UN katanya adalah A plus N-1 kali B, nilainya harus 101. A nya udah ada 3, N yang dicari biarkan saja, B nya 7, 101 kan, 3 nya pindah ruas ke sana, berarti nanti tinggal N-1 kali 7 sama dengan 101 dikurangi 3 kan, plus jadi min. Maka N-1 sama dengan 101 kurangi 3, 98 kan, 98. Nah ini tadi kan dikali 7, nah sekarang udah nggak ada, berarti perkalian pindah ruas jadi pembagian, berarti N-1 sama dengan 98 dibagi 7 gitu kan, 98 dibagi 7, hanya tadi 3 kan ya. Sembilan 8 bagi 7 berapa? 1, 28 bagi 7 4, 14 kan? Maka E nya berarti tinggal pindah ruas di sini. 14 min 1 dipindahkan jadi plus 1. E nya ketemu 15. Oh, 15 ya. Informasinya dikumpulkan, A nya 3, B nya 7, UN. Nah, suku berapa kan nilainya 101, berarti ini UN. A dan B ada di rumus UN, UN adalah 101. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk latihannya ada 2 nomor ya. Yang nomor 1 A, B. Tentukan suku yang diminta dari barisan aritmatika berikutnya. A, 1, 5, 9, 13, titik-titik. Yang diminta adalah suku ke 100. Berarti ini adalah U100 yang diminta. Berapa U100? 6, 3, 0, min 3. Suku ke 25. Berarti yang diminta adalah U25. Berapa? Nah, ini sudah ya. Jika diketahui suatu deret 2, 4, 6 titik-titik, suku berapa yang nilainya 60. Nah, ini tadi A di sini ada, B di sini ada, nilainya 60, berarti ini adalah UN-nya. Tadi contoh soal yang terakhir, ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depannya, minggu depan. Terima kasih, saya Heri di Rumah Senja Jaga Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.